Pemirsa Khazanah, ada orang-orang yang rajin beribadah karena ingin dilancarkan urusan dunianya, seperti diterima bekerja, lulus dalam ujian, terhindar dari bahaya, diperbanyak rezekinya, dan lain sebagainya. Padahal menjalankan agama hendaknya dilakukan dengan tulus tanpa pamrih. Lalu bagaimana orang yang beribadah tapi ada pamrih duniawi seperti itu? Apakah ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Para ulama menjelaskan bahwa niat-niat duniawi yang memang Allah dan Rasulnya janjikan tidak merusak niat ikhlas selama yang menjadi niat atau tujuan utamanya adalah ikhlas karena Allah. Hal ini juga didasarkan pada firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 198. Allah mengizinkan orang yang melaksanakan ibadah haji sambil berbisnis. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia, rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 198. Ayat ini turun sebagai respon atas kekhawatiran kaum muslimin terhadap aktivitas bisnis yang biasa mereka lakukan di musim haji, padahal mereka sedang menunaikan ibadah haji. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Umamah Al-Tamimi pernah bertanya kepada Ibnu Umar, "Sesungguhnya aku ini seorang pengusaha. Aku menyewakan kendaraan dalam keadaan melaksanakan haji. Ada orang mengatakan kepada saya bahwa saya ini tidak dapat mendapat pahala ibadah haji." Maka Ibnu Umar berkata, "Tidakkah engkau berihram dan bertalbiyah, melakukan tawaf dan bertolak dari Arafah dan melontar jumrah?" Aku menjawab, "Ya, aku melakukan semua itu." Ibnu Umar berkata, "Kalau begitu, engkau mendapat ibadah haji." Pernah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW, seraya bertanya seperti yang engkau tanyakan kepadaku. Maka beliau diam hingga turunlah ayat. Kemudian Rasulullah SAW memanggil orang itu dan membacakan ayat tersebut, lalu berkata, "Engkau mendapat ibadah haji." Menafsirkan ayat tersebut, Al-Maraghi menjelaskan, tidak apa dan tidak ada dosa di dalam mencari nafkah pada hari-hari menjalankan haji, asal bukan tujuan pokok karena mencari nafkah yang halal dengan niat baik, serta memperhatikan bahwa dia itu adalah karunia Allah, juga merupakan ibadah. Ibadah memang harusnya dilakukan dengan ikhlas atau murni karena Allah, tidak ada maksud lain. Allah Ta'ala berfirman, "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus." Al-Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Namun dalam berbagai ayat dan hadis, Allah atau Rasulnya juga menjanjikan manfaat-manfaat duniawi yang akan didapat seseorang jika melaksanakan ibadah tertentu. Misalnya, sholat yang mendatangkan ketenangan, sedekah bisa menolak bala. Begitu juga dengan haji yang banyak manfaat yang bisa mereka peroleh. Di antaranya adalah manfaat dari hewan kurban. Allah Ta'ala berfirman, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 28. Berbeda halnya jika yang menjadi tujuan utama adalah sanjungan orang lain, maka perbuatan seperti ini bisa jatuh ke dalam riya. Atau yang menjadi tujuan utama bukan lagi Allah Azza wa Jalla, tapi manfaat-manfaat duniawi, maka dalam kondisi ini seseorang bisa terjebak menjadi hamba dunia. Rasulullah SAW memperingatkan dalam sabdanya, "Celakalah wahai budak dirham, celakalah wahai budak dinar, celakalah wahai budak qatifah, pakaian, celakalah wahai budak khamisah, pakaian." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjadi ancaman bagi orang-orang yang menjadikan kesenangan dunia sebagai ambisi utamanya dan tujuan pertamanya. Mereka disebut sebagai hamba atau budak dinar dan dirham. Dinar dan dirham merupakan simbol uang. Wallahu a'lam.